Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait faktor utama yang menjadi penentu kelulusan bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 setelah resume di portal SSCISN 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman ya, setelah P3 maupun P2 melakukan resume di portal SSCSN, itu mengindikasikan atau mengartikan bahwasanya ada formasi yang bisa dilamar. Intinya seperti itu ya. Jadi P2 dan P3 yang berhasil resume di portal SSCSN itu tandanya bahwasanya ada formasi yang bisa dilamar teman-teman ya. Ada formasi yang bisa dilamar di portal SSCISN 2023. Sebaliknya, ketika misalkan P2 dan P3 tidak bisa melakukan resume kemarin di portal SSCISN karena formasi di instansi sudah tidak tersedia, itu menandakan bahwa tidak ada lagi formasi yang bisa dilamar oleh P2 atau P3, atau Pemdanya tidak mengajukan formasi untuk P2 dan P3. Sehingga bagi teman-teman P2 dan P3 yang berhasil resume, otomatis akan ada formasi yang akan diperebutkan. Cuman kalau kita katakan berapa jumlah formasi yang akan diperebutkan oleh P2 dan P3, tentunya kita tidak bisa mengetahui teman-teman ya, kita tidak bisa mengetahui, sehingga secara otomatis yang kita harapkan adalah ada sisa formasi yang banyak untuk diperebutkan oleh pelamar prioritas 2 atau 3. Kenapa saya katakan demikian? Semakin banyak formasi yang tersisa setelah penempatan P1, maka semakin memperbesar peluang P2 dan P3 untuk mendapatkan penempatan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan? Karena di mekanisme seleksi P3K Guru itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama mekanisme penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan CAT. Ini P2 dan ini P3. Ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan dalam satu daerah itu jumlah P1-nya anggaplah 50. Teman-teman ya, jumlah guru lulus PG itu 50 teman-teman. Anggaplah misalkan formasi guru kelas SD ya. Nah, logikanya formasi yang tersedia untuk guru kelas SD adalah 100 misalkan teman-teman. Sedangkan guru lulus PG jurusan PGSD itu ada 50, sehingga anggaplah di 50 ini diisi oleh seluruh guru lulus PG, sehingga sisa formasi yang tersisa itu 50. Nah, 50 inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh P2, seterusnya oleh P3 di seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Jadi salah satu yang menjadi kunci kelulusan P2 dan P3 itu adalah jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan pelamar prioritas 1. Ketika jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan P1 itu lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah P2 atau P3 atau minimal berimbang, maka peluang lulus P2 dan P3 itu tentunya akan semakin besar teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini selain faktor itu tadi, teman-teman harus memahami bahwasanya di P3K Guru 2023 nantinya formasi di sekolah itu sudah tidak ada lagi. Seluruh formasi itu berpusat di Dinas Pendidikan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di P3K Guru 2023 ini teman-teman ya, tidak ada istilah sistem mengunci formasi. Baik itu P1, baik itu P2, P3, lebih-lebih pelamar umum. Jadi nantinya ketika misalkan P1, P2, P3, P4 itu sudah lulus, memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 nantinya Bapak Ibu, maka secara otomatis nantinya
Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan akan melakukan pendistribusian penempatan. Tujuannya kenapa formasi seluruhnya itu bertumpu pada Dinas Pendidikan agar terjadi pemerataan penempatan dan tidak ada geser menggeser lagi teman-teman ya. Jadi nantinya Dinas Pendidikan yang akan mencarikan sekolah yang memang membutuhkan guru bagi pelamar yang sudah lulus, baik itu di sekolah induk yang bersangkutan maupun di sekolah non induk. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman. Teman-teman perlu memahami ya terkait dengan salah satu penentu kedua bagi teman-teman P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K, yaitu mendapatkan nilai tertinggi pada saat melaksanakan tes kompetensi berbasis CAT BKN. Nantinya P2 dan P3 itu nantinya akan mengikuti tes CAT. Nah, salah satu faktor penentu agar Bapak Ibu P2 dan P3 lulus menjadi ASN yaitu Bapak Ibu harus mendapatkan nilai tertinggi. Di sini jelas dikatakan teman-temannya di poin kedua di sini yang selingkari ya, seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, ingat untuk seleksi wawancaranya nanti itu juga akan berbasis CAT BKN ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian nantinya untuk P2 P3 itu nantinya akan diurut juga berdasarkan urutan kategori. Yang paling diprioritaskan setelah P1 itu tentunya adalah THK 2 dan yang kedua adalah honor negeri masa kerja kurang lebih 3 tahun, seperti itu teman. Minimal masa kerjanya 3 tahun ke atas. Nah, jadi salah satu faktor penentu kelulusan P2 dan P3 itu adalah mendapatkan nilai tertinggi pada saat menyelesaikan tes CAT BKN, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini seleksi CAT-nya nanti untuk P2 dan P3 itu berbeda dengan P4 untuk kompetensi teknis. Yang mana di sini untuk kompetensi teknis P2 dan P3 itu merujuk pada standar kompetensi guru teman-teman ya, serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian di sini untuk penentuan kelulusannya nantinya itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Jadi nanti diambil nilai ranking tertinggi dan tentunya disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Sehingga saya katakan tadi ya, semakin banyak formasi yang tersisa setelah penempatan P1 itu akan memperbesar peluang lulus P2 dan P3. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, untuk tambahan di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, teman subscriber. Betul Bang, yang jadi pertanyaan kita untuk mengetahui P1 itu gimana? Sama dengan saya guru satu-satunya P3 di sekolah saya ini. Tolong untuk dibalas. Nah, bagi teman-teman guru ya, untuk mengetahui berapa jumlah P1 di daerah Bapak Ibu, itu kan bisa dipertanyakan ya di Dinas Pendidikan dan kemungkinan juga kita bisa mendapatkan informasi dari sesama teman. Kemudian jika misalkan Bapak Ibu adalah satu-satunya P3 di sekolah Bapak Ibu, yang saya harapkan agar mudah-mudahan saja sisa formasi setelah penempatan P1 nanti itu lebih besar teman-teman ya. Artinya banyak lah ya sisa formasi, karena istilahnya sudah tidak ada lagi istilah mengunci formasi seperti itu. Jadi untuk potensi kelulusan P3 itu tergantung dari berapa jumlah sisa formasi setelah penempatan P1 agar tidak terlalu bersaing dengan sesama P3 nantinya teman-teman ya, karena kalau formasinya sedikit otomatis persaingan akan semakin ketat. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.